Hari ini kita akan belajar tentang GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Sebelumnya, tebak dulu ya. Sehelai bulu ayam dan sebuah apel dijatuhkan bebas pada saat yang bersamaan dalam suatu ruang vakum atau ruang hampa udara. Kira-kira mana dulu ya yang sampai di dasar lantai? Yap, bener, 100 buat kamu. Pergerakan bulu ayam dan apel senantiasa berada pada kedudukan yang sama, sehingga keduanya akan tiba di dasar lantai pada saat yang bersamaan. Tapi, bagaimana mungkin bulu ayam yang jauh lebih ringan dari buah apel dapat tiba di dasar lantai pada saat yang bersamaan? Ternyata, jika hambatan udara dapat diabaikan, maka setiap benda yang jatuh akan mendapatkan percepatan tetap yang sama tanpa bergantung pada bentuk dan massa benda. Percepatan tetap ini disebabkan oleh medan gravitasi bumi dan disebut percepatan gravitasi yang diberi lambang G. Kita langsung mulai belajar ya, diawali dengan doa. Ketika jalan sepi, pengemudi mungkin dapat mempertahankan kecepatan mobilnya. Maka, kecepatan benda adalah konstan terhadap waktu. Sehingga, grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT akan berbentuk garis lurus mendatar, seperti gambar berikut. Dengan demikian, gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Yang dimaksud dengan kecepatan tetap adalah arah gerak benda selalu tetap dan besar kecepatannya juga tetap. Karena kecepatan tetap atau dengan kata lain perubahan kecepatan delta V sama dengan 0, maka percepatan A sama dengan delta V per delta T juga bernilai 0. Secara matematis, GLB dirumuskan sebagai V sama dengan S per T, dengan S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, T selang waktu yang diperlukan, satuannya sekon, dan V kecepatan tetap dalam meter per sekon. Untuk grafik kedudukan terhadap waktu atau grafik XT untuk GLB seperti pada gambar berikut. Dalam selang waktu yang sama, ditempuh jarak yang sama. Contoh soal. Sebuah lori sedang bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 100 cm dalam 2 sekon. Tentukan kecepatannya. Jika diketahui S sama dengan 100 cm dan T 2 sekon, maka langsung kita gunakan persamaan V sama dengan delta S per T. Maka 100 dibagi 2 sekon hasilnya adalah 50 cm per sekon. Buah yang jatuh dari pohonnya dan mobil yang direm mendadak adalah beberapa contoh gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak benda pada suatu lintasan lurus dengan percepatan tetap. Jika pada saat T sama dengan 0 partikel telah memiliki kecepatan awal V0, maka grafik VT akan berbentuk seperti pada gambar berikut. Dalam matematika, grafik seperti gambar dapat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan N plus MX, dengan M adalah kemiringan grafik VT yaitu percepatan A. N adalah titik potong grafik dengan sumbu Y yaitu V0. Maka persamaan garis yang grafiknya seperti pada gambar adalah V sama dengan V0 plus A kali T. Persamaan GLBB yang pertama. Selanjutnya, untuk mendapatkan persamaan GLBB yang kedua, kita gunakan rumus S sama dengan V kali T dan kemudian kita substitusi nilai kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan setengah dari V0 plus V dan nilai kecepatan V sama dengan V0 plus A kali T, maka akan didapatkan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat.
kita tandai sebagai persamaan GLBB yang kedua. Persamaan ketiga didapat dengan mensubstitusi nilai T sama dengan V min V0 per A ke persamaan GLBB yang kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Langsung kita ganti nilai T dengan T sama dengan V min V0 per A, akan didapatkan hasil V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Itu tadi sekilas cara untuk mendapatkan 3 persamaan atau rumus GLBB yang akan sering kita gunakan dalam perhitungan. Contoh soal GLBB. Bola menggelinding ke bawah pada suatu bidang miring dengan percepatan tetap 3,4 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 meter per sekon, berapa kecepatan bola setelah 5 sekon? Beberapa tips yang harus kalian ingat sebelum mengerjakan soal. Yang pertama, gambar sketsa soal. Tulis besaran-besaran yang diketahui dan ditanyakan. Terakhir, pilih satu dari 3 persamaan GLBB untuk menghitung kecepatan akhir V. Jika diketahui A sama dengan 3,4 meter per sekon kuadrat dan V0 sama dengan 3 meter per sekon, T 5 sekon, jika yang ditanya adalah kecepatan akhir V, maka kita gunakan rumus yang pertama, V sama dengan V0 plus A kali T. Dengan nilai V0 3, nilai A 3,4 dan T5, maka didapatkan kecepatan akhir sama dengan 20 meter per sekon. Semangat ya belajarnya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.